kali saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dan motivasi penelitian. Perkembangan nanoteknologi saat ini menuntut material yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan. Salah satu material yang banyak diteliti adalah titanium oxide atau SnO2 yang merupakan semikonduktor dan sering digunakan sebagai fotokatalis. Namun, SnO2 memiliki kelemahan, yaitu hanya aktif di bawah sinar UV karena memiliki celah pita energi yang besar. Di sisi lain, pencemaran limbah zat warna seperti rhodamin B dan methylene blue merupakan masalah lingkungan yang serius karena sulit terurai secara alami dan berbahaya bagi ekosistem perairan. Oleh karena itu, dibutuhkan material fotokatalis yang mampu membantu proses degradasi zat warna tersebut secara efektif, khususnya dengan memanfaatkan cahaya tampak. Untuk mengatasi hal tersebut, pada jurnal ini menggunakan metode sintesis hijau atau green synthesis dengan memanfaatkan ekstrak daun Croton macrotachyius sebagai agen sintesis. Metode ini dipilih karena lebih aman, ramah lingkungan, dan tidak hanya menggunakan bahan kimia berbahaya. Diharapkan dengan metode ini dapat dihasilkan nanopartikel SnO2 yang aktif di bawah cahaya tampak dan efektif dalam mendegradasi limbah zat warna. Adapun motivasi penelitian yang berdasarkan pada jurnal ini adalah untuk mengembangkan material fotokatalis SnO2 yang lebih ramah lingkungan, mengurangi nilai band gap tanpa proses doping logam tambahan, memanfaatkan bahan alam sebagai agen sintesis, serta menguji kemampuan hasil sintesis dalam menggradasi zat warna berbahaya. Selain itu, penelitian berdasarkan pada jurnal ini juga bertujuan untuk menawarkan metode sintesis nanopartikel yang sederhana dan berbiaya rendah sebagai solusi alternatif dalam pengolahan limbah berbasis teknologi semikonduktor. Pada penelitian ini digunakan metode Grand Scientist untuk membuat nanopartikel SnO2. Metode Grand Scientist adalah cara sintesis yang lebih aman dan berkelanjutan karena memanfaatkan senyawa alami sebagai produksi dan penstabil dalam pembentukan nanopartikel. Metode ini memanfaatkan ekstrak daun Croton macrotachyius sebagai reduktor dan penstabil alami. Prekursor yang digunakan adalah SnCl4 5H2O. Larutan prekursor dicampur dengan ekstrak daun, kemudian dipanaskan dan diaduk hingga terbentuk partikel nano. Setelah itu, dilakukan proses pemisahan, pengeringan, dan kalinisasi untuk mendapatkan struktur kristal SnO2 yang stabil. Metode ini ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Pada gambar ini ditunjukkan tahapan sintesis nanopartikel SnO2. Tahap pertama adalah persiapan bahan, yaitu prekursor SnCl4 5H2O serta pelarut berupa DI water dan etanol. Daun terlebih dahulu dicuci untuk menghilangkan kotoran, kemudian dikeringkan dan digiling hingga menjadi serbuk halus. Sebanyak 10 gram serbuk daun diekstrak menggunakan 200 ml DI water pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam. Lalu disaring untuk memperoleh larutan ekstrak yang mengandung senyawa aktif. Selanjutnya, larutan SnCl4 5H2O dicampurkan dengan ekstrak daun pada variasi perbandingan tertentu. Campuran tersebut diaduk dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 jam hingga terjadi reaksi pembentukan partikel. Proses kemudian dilanjutkan dengan sonikasi untuk mengurangi pengumpalan partikel serta tahap angin agar pertumbuhan partikel lebih stabil. Setelah reaksi selesai, campuran disentrifugasi untuk memisahkan endapan. Kemudian dicuci menggunakan etanol guna menghilangkan sisa senyawa organik dan dikeringkan pada suhu 200 derajat Celcius.
Pada tahap terakhir, kalinisasi pada suhu 500 derajat Celcius selama 3 jam untuk membentuk struktur kristal SnO2 yang stabil dan meningkatkan kemurnian material. Hasil akhirnya dari proses ini adalah nanopartikel SnO2 berukuran nano yang siap untuk dikarakterisasi dan diuji aktivasinya fotokataliknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide bagian hasil utama dan kontribusi ilmiah. Pada spektrum UV vis terlihat bahwa peningkatan rasio ekstrak dari 1:1 hingga 1:4 meningkatkan absorbansi di daerah cahaya tampak. Garis biru menunjukkan absorbansi tertinggi karena ukuran partikel lebih kecil dan band gap lebih rendah. Hal ini dikonfirmasi pada plot touch di mana garis biru memotong sumbu energi pada nilai paling kecil yang menunjukkan penurunan band gap hingga sekitar 2,4 elektron volt. Pada uji fotokatalitik, degradasi B tanpa katalis sangat kecil, hanya sekitar 7%. Namun dengan SnO2 hasil sintesis hijau, degradasinya meningkat gratis hingga 86% dalam 80 menit. Akibatnya, pembentukan radikal oksidatif dari pasangan elektron hole ini menunjukkan bahwa penurunan band gap berkontribusi langsung terhadap peningkatan aktivitas fotokatalitik di bawah cahaya tampak. Selanjutnya, analisis kritis. Penelitian ini menggunakan metode green synthesis berbasis ekstrak tanaman yang memiliki keunggulan karena lebih ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Nah, metode ini juga relatif sederhana dan berpotensi menjadi alternatif sintesis nanopartikel yang berkelanjutan. Namun, penelitian ini belum melakukan perbandingan langsung dengan metode sintesis konvensional, sehingga keunggulan metode ini belum dapat dinilai secara menyeluruh. Yang kedua, ada modifikasi band gap material. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penurunan nilai band gap sehingga material dapat aktif pada cahaya tampak. Hal ini menjadi aspek penting karena meningkatkan efisiensi fotokatalitik dan peluang aplikasi pada energi surya. Meskipun demikian, mekanisme fisika material yang menyebabkan perubahan sifat elektronik tersebut belum dijelaskan secara mendalam. Yang terakhir ada pengujian fotokatalitik di mana pengujian fotokatalitik menunjukkan efisiensi degradasi dye yang tinggi yang menandakan potensi aplikasi pada pengolahan limbah. Namun, pengujian masih terbatas pada dye model di lingkungan laboratorium dan belum mencerminkan kondisi limbah nyata yang lebih kompleks. Lalu keterbatasan pada penelitian ini yaitu proses sintesis nanopartikel sangat dipengaruhi oleh kondisi reaksi seperti pH, suhu, waktu reaksi, dan konsentrasi ekstrak tanaman. Perubahan kecil pada parameter tersebut dapat menghasilkan ukuran dan kualitas partikel yang berbeda, sehingga konsistensi hasil atau reproduksibilitasnya masih menjadi tantangan. Kemudian, masih ditemukan aglomerasi atau penggumpalan nanopartikel. Aglomerasi ini menyebabkan luas permukaan aktif material berkurang, sehingga kemampuan katalis dalam berinteraksi dengan zat pencemar menjadi tidak maksimal. Lalu yang terakhir, penelitian ini masih dilakukan pada skala laboratorium. Oleh karena itu, efektivitas metode sintesis maupun kinerja material pada produksi skala besar dan penerapan industri nyata masih belum dapat dipastikan dan memerlukan penelitian lanjutan. Yang selanjutnya itu ada gap riset. Yang pertama itu cara kerja penurunan band gap belum dijelaskan secara detail. Penelitian ini menunjukkan band gap SnO2 bisa turun dengan bantuan ekstrak daun tanpa doping logam. Tapi belum dijelaskan secara mendalam bagaimana zat aktif dalam daun bisa mengubah struktur energi material. Yang kedua, partikel masih menggumpal. Walaupun ukuran rata-rata sekitar 32 nanometer, partikel masih saling menempel dan belum ada optimasi maksimal supaya ukuran lebih seragam dan stabil. Yang ketiga, itu ada belum diuji pemakaian berulang dan efisiensi degradasi pewarna sudah bagus, tetapi belum dibahas apakah katalis bisa dipakai berkali-kali tanpa menurunkan kinerjanya. Yang keempat, itu ada belum diuji pada limbah asli industri. Penelitian hanya menggunakan pewarna buatan RHB dan MB.
Belum diuji langsung pada limbah tekstil atau limbah nyata yang lebih kompleks. Dan yang kelima, itu belum ada pembahasan skala besar atau industri. Metode sintesis ini ramah lingkungan, tetapi belum diketahui apakah bisa diproduksi dalam jumlah besar dengan hasil yang konsisten. Adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah yang pertama, nanopartikel SnO2 berhasil disintesis menggunakan metode green synthesis berbasis ekstrak daun kroton Macrostachys yang berperan sebagai agen produksi dan penstabil alami. Yang kedua, variasi rasio prekursor terhadap ekstrak tanaman mempengaruhi sifat material seperti ukuran partikel, kristalinitas, dan morfologi yang berdampak pada performa fotokatalik. Yang ketiga, hasil karakterisasi XRD, SEM, FTIR, UV vis, dan lain-lain menunjukkan bahwa material memiliki fase kristalin SnO2, morfologi nanopartikel, serta bandgap yang sesuai untuk aplikasi fotokatalik. Yang keempat, nanopartikel SnO2 menunjukkan kemampuan yang baik dalam mendegradasi zat warna organik di bawah penyinaran cahaya tampak. Yang kelima, proses fotodegradasi melibatkan peran penting radikal hidroksil dan Hall yang dikonfirmasi melalui radikal scavenger test.